Uji selanjutnya adalah uji two-way ANOVA. Fungsi dari uji two-way ANOVA digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Jadi langsung saja kita masuk ke SPSS, pilih variabel view, lalu di nomor 1 kita masukkan dengan nama hasil, dan nomor 2 adalah kode, kelas, atau nilai. Dan untuk yang nomor 3 kita masukkan jenis kelamin tanpa spasi. Kalau pakai spasi nanti error. Setelah itu kita masuk ke data kita. Dan di sini saya menggunakan data kecemasan kuliah online A1 S2 dan perilaku konsumtif A2 S2. Menggunakan dua data yang berbeda. Saya menggunakan 60 data di sini. Saya copy, saya masukkan ke data view yang hasil. Dan setelah itu yang perilaku konsumtif yang A2 S2. Masukkan di bawah sini. Setelah itu kodenya. Kodenya kita pakai 1 dan 2 biar lebih mudah. Dan untuk jenis kelaminnya masukkan yang sama dengan kode. Setelah itu pilih 2, kode nomor 2. Pastekan di bawah kode 1 dan jenis kelamin 1. Setelah itu masuk ke variabel view lagi. Untuk di value kode kita masukkan 1 adalah angket 1 dan 2 adalah angket 2. Klik add, lalu OK. Untuk jenis kelaminnya 1 adalah laki-laki, kita add. Yang kedua adalah perempuan. Setelah itu pilih analyze, pilih general linear model, lalu uvariate. Setelah itu untuk hasil kita masukkan ke dependent variable, dan untuk kode dan jenis kelamin kita masukkan ke fig factor. Setelah itu pilih save, lalu checklist yang standardized, klik continue, lalu OK. Setelah itu keluar data seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Dengan ini residualnya sudah dengan standardizednya sudah keluar. Setelah itu masuk ke descriptive statistik, terus explore. Kita masukkan standardized residual ke dependent list, lalu masuk ke plots dan checklist yang normality plots with test. Ini awalnya tidak ada checklistnya, lalu kita checklist, lalu klik continue. Setelah itu OK, akan keluar datanya. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan tes homogenitas dan lanjut ke uji two-way ANOVA. Langkahnya adalah kita masuk ke analyze, pilih general linear model, lalu uvariate. Tadi kan di sini kita menceklis standardized. Agar tidak menjadi penumpukan data, kita unchecklist dulu untuk standardizednya. Kita unchecklist, lalu continue. Setelah itu masuk ke option, masukkan semua ke kanan kecuali overall. Nah, di sini awalnya homogeneity test dan descriptive statistik itu belum dicentang.
Lalu kita centang terlebih dahulu yang ini dan yang ini. Setelah itu klik continue, lalu oke. Akan keluar data ini. Dan yang dilihat adalah dari uji hasil TUI ANOVA. Yang pertama, dari hasil uji TUI ANOVA dilihat dari event text didapatkan hasil signifikansi dari uji TUI ANOVA sebesar, dan di sini yang dilihat adalah signifikansi. Ini adalah 0,037, yang dimana jika kita baca dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka variansi hasil adalah homogen. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka varian hasil adalah tidak homogen. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansi dari Levens test of equality of error variance itu di bawah 0,05, dapat disimpulkan maka varian hasil adalah tidak homogen, lebih kecil. Dan lanjut ke pengambilan hasil kedua. Dari hasil uji TUI ANOVA dilihat dari test of between subject effect yang ini. Didapatkan hasil signifikansi dari uji TUI ANOVA sebesar 0, yang atas ya. Yang jika datanya berbeda, kita ambil yang corrected model. 0,789. Dengan hasil pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Dan kita lihat di sini, nilai signifikansinya adalah 0,798, yang dimana itu lebih besar dari taraf signifikansi 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa test of between subject effect pada penelitian angket ini rata-rata judul 1 adalah maksud saya kecemasan kuliah online. Kita lihat jika lebih besar artinya tidak ada perbedaan hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.